Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 14 saham, grup Bakri dan beberapa yang request. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BP, keenam PKTR, ketujuh AMMN, ke-8 BIRD, ketujuh Tugu, ke-8 Kars, ke-9 ke-11 TKIM dan terakhir INKP. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup menguat tipis 0,2% ke harga 6.937 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 9,8 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Dan tutupannya ternyata tadi berapa ya? Di 6937. Ya sama. Tapi ya lihat Jumat, karena Jumat itu konfirmasinya kalau dia bisa rebound tembus 7.000 valid. Tapi kalau Jumat lusa dia malah koreksi, arahnya tuh turun aja nih dikit ya. Langsung aja dekat EMA 200-nya di 6820 sampai 6850. Itu arahnya ke EMA 200 di 6850 sampai 6820. Untuk IHSG ya. Jadi besok koreksi Jumat, maksudnya karena Kamis libur ya ke bawah. Udah kemungkinan besar membuat swing low. Ya, kalau dihitung dari time frame bulanannya dia memang koreksi ya di September baru koreksinya tuh 0,22% dengan tutupan hari ini. Jadi kalau misalnya lanjut koreksi sampai jebol 6.800 ya cukup dalam ya. Jadi perdagangan terakhir itu hari Jumat, tinggal lihat gimana kondisi market. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ada Bumi yang ditutup menguat tipis 1,48% ke harga 137. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bumi lagi berjuang ya. Semoga bertahan, pokoknya ini candlenya kan doji. Jadi doji seperti ini apalagi candlenya inside bar, ya harusnya besok lanjut rebound. Kalau sampai besok Jumat, maksudnya bukan Kamis, dia koreksi jebol 135, menurut saya lemah ya. Ya udah bisa turun lebih dalam. Bahkan target turunnya itu terdekat 128 sampai 125. Itu arahnya untuk Bumi. Nanti lihat lagi di bawah seperti apa kondisinya ya. Jadi seperti itu aja untuk Bumi. Kalau mau bagus ya besok bertahan di 137, atau kalau mau lebih bagus tembus 142 untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 212 menguat tipis 0,95%. Langsung saja ke teknikalnya. BRMS lagi konsolidasi dan ya belum terlihat yang cukup signifikan. Pergerakannya masih anteng-anteng aja, belum ada flow. Kalau menurut saya ya belum kemana-mana. Cuman kalau beli harga sekarang supportnya 200. Ini di pertengahan. Kalau sampai BRMS Jumat atau minggu depan awal Oktober jebol 200, arahnya 165 170. EMA 200-nya. Nih arahnya ya. Coba dihitung sama nggak? Tuh ya, sekitaran itulah ya, 180 sampai 168 arahnya. Tapi beda cerita kalau dia hari Jumat bisa tembus 222-nya, gak pakai 230 240 aja, karena update terbaru kan dia itu terlihat gagal terus menembus 222 sampai 220. Nah, kalau tembus itu lanjut ke atas ya, potensi besar uptrend karena ini ada pola, bisa dibilang rounding bottom dan ada continuous pattern. Ini symmetrical triangle. Kalau tembus 22 lanjut ke atas, harusnya minimal 250 itu bisa ya. BRMS berarti ada potensi nge-swing atas dan kemungkinan besar IHSG ya di September koreksinya tipis saja. Kalau misalnya ya koreksi aja di hari Jumat nanti 1% misalnya, berarti kan di bulan September cuma 1,2%. Apalagi di bawah 1% misalnya koreksinya minggu depan, berarti koreksi tipis saja. Dan bagusnya bulan September IHSG membentuk higher high, higher low. Bisa lanjut Oktobernya. Jadi kemungkinan besar koreksi tipis aja September. Nah, itu juga menarik ya. Dan yang pastinya kita fokus ke saham-saham pilihan sendiri. Fokus di mana support resistennya. Seperti halnya BRMS. BRMS nih kalau misalnya Jumat jebol 200 ya lemah. Selama di atas itu Bapak Ibu masih bisa di hold.
atau yang punya harga sekarang juga hold aja selama di atas 200 aman seperti itu ya. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada NRG yang ditutup di harga 278 menguat 2,96%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk NRG juga wah, ini pola-pola sahamnya grup Bakri sama semua ya, hampir mirip. Pola-pola pattern flag, kalau enggak pola-pola symmetrical triangle. Cuman Bumi yang kurang menarik ya. Bumi masih di bawah 140 belum oke. Tapi ya sama aja lah ya. Kalau nanti grup Bakri ditarik ya Bumi pasti ditarik juga. Untuk NRG kondisi seperti ini ya, dia mencoba menembus 280, semoga tembus karena dilihat dari 3 hari ke belakang ya, Senin, Rabu, Kamis volumenya mulai meningkat. Tapi sayangnya belum mampu tembus 282. Kalau tembus sih menarik ya, apalagi kalau misalnya Jumat atau Senin depan bisa tembus 300. Wah, itu lanjut uptrend di Oktober sih, harusnya digas lagi. Target gasnya kemana? Minimal nutup gapnya ini 364. Ini ada gap ya untuk energi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup menguat 11,26% ke harga 79. Langsung saja ke teknikal. Dewa juga bagus ya, 70 dijaga nih. Kemarin koreksi volume besar, hari ini rebound. Walaupun memang volume kecil, tapi Bapak Ibu perhatikan MACD-nya tajam ke atas. Mestinya ini aman. Ini sudah bisa dipastikan 75% ya. Nggak bisa kita bilang juga 100% karena kita juga nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi menurut saya ini konfirmasi breakout. Dia sudah membentuk 3 higher low dan 3 higher high. Mestinya dia akan nge-swing atas lagi dengan targetnya arah untuk Dewa kalau kondisi seperti ini 95. Itu potensi arah Dewa ya. Jadi ada potensi upset sekitaran 20% lagi. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang, hitung-hitung aja risk rewardnya. Dengan kondisi seperti ini mestinya nggak turun di bawah 66. 16% rewardnya tadi berapa? 20%. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik seperti itu. Kalau Bapak Ibu kemarin beli pas dia di area support nekat, kalau jebol jual, ya risknya cuma 7%. Rewardnya 33%. Tuh, 1/4. Seperti itu. Atau kalau jual hari ini aja udah profit, kan? Itu kan enak kalau lihat sudah terjadi. Kalau kemarin kan bingung, apalagi seller kuat, pasti takut. Ya itu lihat hari ini bisa juga. Jadi seperti itu. Untuk Dewa masih menarik nggak? Masih menarik. Kalau Dewa saya masih punya karena beli dari bawah 60. Dan kemarin nggak jebol 70 ya saya masih hold kecuali jebol 70. Karena kenapa? Kalau saya TP di area resisten ini ya sayang. Belum tentu juga jebol kecuali hari ini jebol. Ya udah saya TP dari bawah. Tapi karena masih bertahan saya hold. Dan sekarang floating profitnya nambah lagi ya, seperti itu ya melihatnya. Tapi kalaupun ternyata misalnya hari ini jebol turun dan saya TP dan dia naik lagi, ya rezekinya di situ aja, gitu aja ya. Saya nggak pernah dendam, pokoknya jangan ada dendam dengan saham. Kalau kena stop loss harus setelah itu dia naik atau besoknya naik, kan mungkin yang kemarin ada stop loss, hari ini rebound sahamnya pasti ada. Teman-teman yang seperti itu coba tulis di kolom komentar sama apa yang kemarin cut loss hari ini malah rebound ya. Seperti itu untuk Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup di harga 112, terkoreksi 1,75%. Langsung saja ke teknikalnya. BP di atas 110 masih aman walaupun dia ini saham repo. Repo seperti ini boleh nggak sih beli? Boleh aja. Yang penting dia membentuk higher high higher low. Oke, volumenya oke. Walaupun volume create. Tapi kalau terus higher high higher low beli ya, seperti itu. Dan kalaupun mau beli sekarang boleh nggak ya? Bapak Ibu lihat nih, dia itu konsolidasi continuous pattern. Ini juga bisa pola triangle, gambar seperti ini, atau pola pattern flag bisa juga, atau seperti ini gambar aja. Bapak Ibu yang mana cocok mata memandang, kebiasaan boleh-boleh aja, tapi tetap konfirmasinya support resisten klasik yang ditarik lurus sini ya. Nah ini supportnya ada di 109, 110. Jebol itu tren jangka pendeknya gagal naik. Harusnya kalau mau bagus Senin tuh bertahan di atas 110 atau langsung kembali rebound. Targetnya kemana kalau rebound? Minimal 120. 120 tembus kemana? Langsung, nggak usah nanggung-nanggung. Targetkan EMA 200-nya ini. Itu aja untuk BP ya.
Menarik untuk BP kalau bertahan di atas 110. Bisa spekulasi buy. Seperti itu untuk BP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PKTR yang ditutup di harga 126 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. PKTR kondisi seperti ini masih berjuang untuk bertahan. Ya sama analisanya jangan turun dari 124. Tren jangka pendeknya seperti itu aja untuk PKTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AMMN yang ditutup di harga 5.650, terkoreksi 0,44%. Langsung saja ke teknikalnya. AMMN naik lagi setelah membentuk swing low di 5.000 dan arahnya kemana nih? Kemungkinan besar sih bisa uji 6.000 lagi, tapi high risk ya. Ini harga-harga pucuk, takutnya balik ke arah. Kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek itu 5.500 itu bisa jadi sandaran support minor. Jebol itu tinggalin aja. Nih di bawah 5475 bisa Bapak Ibu stop loss. Itu aja kalau berminat. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih panjang ya hitung aja. Sebenarnya ini udah terlalu tinggi belinya. Kalau momentumnya waktu itu tuh di 5.000 tuh angka psikologis kan. Nah seperti itu untuk AMMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BIRD yang ditutup di harga 2020 menguat 4,39%. Langsung saja ke teknikalnya. BIRD rebound. Kalau kondisi seperti ini dia berhasil break 2000, semoga nggak false, mestinya sih aman. Kemana swingnya minimal bisa 10%, tapi disclaimer. Target saya turun waktu itu di sekitaran neckline-nya ini. Nah, udah kan dari atas dia turun sampai juga kan sebulan lebih dia turun dan neckline. Nah, gimana cara tahu seperti ini dia bisa mantul di 1800-an 1900? Ya dengan melihat teknikal, melihat chart sebelumnya yang dulunya itu resisten kuat dari 2022 habis ditembus Mei 2023, habis itu dia koreksi dan mantul di situ konsolidasi. Ini bisa ditektokin juga, beli di 1900 jual di 2000, beli di 1900 jual di 2000. Ya, memang enak lihatnya kalau udah terjadi ya. Tapi ya itu, sebelum terjadi Bapak Ibu sudah lihat dulu historinya di mana support resisten yang kuat yang menahan harga. Bisa spekulasi buy dan buat trading plan-nya misalnya seperti ini. Ya, belinya di area 1900-an. Stop loss-nya di bawah 1850. Nah, seperti ini atau di bawah EMA 200-nya. Ya udah, 5% Bapak Ibu stop loss dengan target ya tadi 5% juga. Kalau ke 2000. Sekarang sudah floating profit kan? Nah, misalnya hari Jumat dia koreksi cukup dalam ya Bapak Ibu TP, sisakan minim-minim ya 2%. Misalnya sudah profit 5%, sisakan 2% atau sisakan jelek-jelek 1% deh kalau Bapak Ibu. Jangan ada nyesal. Waduh, kalau gitu saya tahu dia turun sampai sisa 1%, saya TP di atas. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Kalau Bapak Ibu seperti itu terus ya susah berkembang di market, susah bertumbuh ilmunya. Ya kalau Bapak Ibu polanya seperti itu, kalau sering nyesal, udah TP aja di atas. Kalau dia ditarik naik lagi ya udah, anggap aja bukan rezeki. Yang pastinya Bapak Ibu udah dapat 5%. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu pengennya profit lebih besar, harus siap dapat profit yang kecil kalau dia balik arah. Itu dengan cara pasang trailing stop atau pasang auto stop loss profit. Misalnya profit 5%, disisakan 3%, sisakan 2%, jelek-jeleknya sisakan 1%. Ya, seperti itu. Tapi keterlaluan sih kalau sisakan 1%, minim-minim 2% lah kalau udah 5% tuh. Kalau dia naik lagi ya udahlah, bukan rezeki, bisa seperti itu. Kondisi seperti ini kalau aman BIRT dan ISG bisa tembus 7.000 ya. Jumat kalau tembus 7.000 sinyal bagus tuh. Semoga ya BRD ke atas. Pokoknya kalau nekat beli BRD sekarang gagal bertahan di atas 2000, out aja. Tapi kalau dilihat MACD-nya golden cross arah ke atas, bar chart di atas lalu meningkat, mestinya sih ada peluang lanjut. Tapi disclaimer seperti itu. BRD langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tugu yang ditutup juga menguat 4,26% ke harga 1260. Langsung saja ke teknikalnya. Tugu kemarin buangan, hari ini rebound lagi dan bertahan di 1200. Sempat offset, mungkin ada yang stop loss. Wah enggak, harusnya sih enggak stop loss. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Tugu kembali rebound. Kalau ini aman, mestinya dia bisa lanjut. Cuman sayangnya naiknya dengan volume tipis, nggak nyampe setengah volume buangan kemarin. Takutnya tiba-tiba ada turunnya ya.
Jadi kalau harga sekarang menurut saya kurang ideal karena melihat dari volumenya tipis, tapi kalau nekat 1200 itu sandaran jebol itu tinggalin daripada Bapak Ibu dibawa ke 1075 kayak EMA 200-nya ini. Ya, seperti itu. Karena Bapak Ibu perhatikan dia terus membentuk lower high lower low. Nah, kalau jebol balik ke arah besok ya indikasi lemah. Seperti itu aja untuk tunggu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Kars yang ditutup menguat 3,66% ke harga 113. Langsung saja ke teknikalnya. Kars lagi konsol mantul dari 110 dia ke 115 116 lagi. Kondisi seperti ini lebih ke wait and see aja dulu. Kenapa? Karena dia naiknya dengan volume yang nggak besar. Takutnya ya teknik rebound biasa besok dibalik ke arah lagi. Takutnya seperti itu ya. Jadi untuk Kars lebih baik wait and see. Yang belum punya, yang sudah punya ya bagaimana strateginya amankan profit lah ya. Minim-minim tadi setengahnya kayak dari hasil profit, misalnya profit 5%, setengahnya 2,5%. Kalau profit 20% ya bisa setengahnya juga. Atur aja bagaimana strateginya untuk Kars ya. Harga sekarang Kars kurang menarik karena ya volume naiknya kecil, tapi memang masih uptrend. Seperti itu untuk Kars. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup dari 9.900 menguat 1,02%. Langsung saja ke teknikalnya. TKIM berada di atas 9.800. Harusnya semoga aman walaupun volume kecil, tapi konsolidasinya ini cukup aman. Kalau bisa tembus 10.000 Jumat menarik. Target Allah kemana selanjutnya? 11.600. Ini arahnya. Ada peluang ke sini atau minim-minim 10.800. Ada potensi upside 8% lagi. Tapi disclaimer ya, untuk ASI kebanyakan gambar pusing nanti ya. Hapus aja dulu. Ini kemana arahnya? 10.000 dulu buat resistennya. Setelah itu 10.800. Kalau melihat dari historinya nih ya, ini ada 10.800. Terus ada di 11.500. Nah, ini arahnya. Asalkan tembus 10.000 besok oke. Kalau support minor Bapak Ibu bisa pakai 9.600. Gagal bertanda di situ ya tinggalin dulu untuk TKIM. Tapi kalau kondisi seperti ini semoga ya bisa tembus 10.000. Menarik kalau tembus 10.000 TKIM Jumat. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada INKP yang ditutup terkoreksi 0,87 ke harga 11.350. Langsung saja ke teknikalnya. INKP mantul juga dari 11.000 dan ke atasnya, cuman harga sekarang agak nanggung karena ini area-area pucuk, takutnya ISK-nya ya balik arah. Nih kalau dia bisa tembus 10.500 sih menarik, bisa swing atas seminggu ke depannya ke 12.000. Tapi kalau harga sekarang Bapak Ibu pakai 11.000 support juga boleh nih ya. Jadi seperti itu. Untuk INKP cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.